bagaimana, dan juga nanti akan saya informasikan mengenai kode Classroom ya untuk segala sesuatu dalam perkuliahan nanti, biar mudah ya untuk tugas dan lain sebagainya. Nanti saya berikan untuk kodenya. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa segera kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Hari ini kita perdana untuk perkuliahan mata kuliah e-commerce ya. E-commerce itu apa nanti saya jelaskan. Nah, hari ini adalah materinya pengenalan e-commerce ya. E-commerce itu apa? Silahkan disimak ya. Bisa kita mulai ya. Sebelum kita ke materi, nanti akan saya jelaskan kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan ya. Oke, di sini untuk mata kuliahnya adalah e-commerce untuk semester 7. Pengampu saya sendiri. Untuk email sudah ada ya di siakat, dan juga kontak juga sudah ada di siakatnya, jadi tidak perlu dicatat, mungkin sudah ada semua. Kemudian untuk penilaian akhirnya nanti absensi adalah saya buat persentasenya lebih banyak ya, karena perkuliahan online seperti ini saya lebih mementingkan kehadiran sebenarnya. 50%. Kemudian untuk tugasnya itu 20%, UTS dan UAS saya gabung menjadi 30%. Kemudian untuk maksimal alpha kalau bisa diusahakan 4 kali ya, karena melebihi itu biasanya tidak bisa mengikuti ujian, nanti konsekuensinya seperti itu. Oke, seperti itu ya.
Mengenai kontrak kuliah saya rasa tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena ini sifatnya umum sama ya dengan yang lain. Oke, di samping kontrak kuliah yang akan saya jelaskan adalah classroom. Jadi untuk tugas materi dan lain sebagainya itu bisa dikirim atau di-download di forum kita yaitu di Classroom. Nah, karena di kelas e-commerce ini ada dua kelas, ada kelas pagi dan kelas sore. Ini untuk pertemuan ini saya buat jadi satu karena ada mengenai kontrak kuliah juga, jadi saya jelaskan jadi satu pertemuan ya untuk kelas pagi dan kelas sore ini. Silakan jangan sampai salah, kalian gabung atau joinnya itu di masing-masing ya. Di sini ada tulisannya, jangan sampai salah, mohon dicermati ya. Untuk yang kelas pagi itu Kamis pagi ya. Nah, kemudian untuk kelas sore itu ada Rabu sore. Nah, di kelas pagi ini kodenya untuk join adalah CM4DBJ7. Jangan sampai salah, nanti segera join ya setelah perkuliahan ini. Mungkin sambil kalian join agar bisa mendapatkan semua informasi mengenai perkuliahan yang akan kita laksanakan satu semester ke depan. Kemudian untuk yang kelas sore itu kodenya 5LJMFBD. Jangan sampai salah, nanti silakan segera join untuk mendapatkan semua informasi mengenai perkuliahan e-commerce. Seperti itu ya, saya rasa paham ya. Oke, saya berikan waktu untuk mencatat kodenya, silakan. Tidak langsung ya skip ya, silakan ditulis, segera join untuk forum kita di mata kuliah e-commerce. Silakan. Jangan sampai salah join ya, karena nanti mungkin di kelas pagi dan sore itu tentunya informasi bisa jadi tidak sama ya, karena dengan adanya hari yang berbeda juga takutnya. Jadi jangan sampai salah join. Kalau yang pagi ya pagi, yang sore ya sore, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Tidak perlu lama-lama, silakan segera dicatat, segera join untuk forum kita. Kita kembali ke materi. Kita langsung, walaupun pertemuan pertama ini saya tetap memberikan sebuah materi untuk pertemuan awal ya. Kita mengenai pengenalan e-commerce. Oke, untuk pembahasan pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian e-commerce itu apa sih? Kemudian konsep e-commerce bagaimana? Kemudian perkembangan e-commerce-nya itu di pada zaman sekarang itu seperti apa? Kemudian selanjutnya ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup e-commerce itu sampai mana saja? Nah, ini yang akan kita bahas dalam sesi pertemuan kali ini. Kita ke pengertian e-commerce dulu. Nah, e-commerce tentunya mungkin semua orang tahu ya, e-commerce itu apa? Electronic commerce, untuk berbelanja sepertinya. Nah, secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan, perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen atau consumer ya. Kemudian manufaktur, internet service provider atau ISP ya, tahu ya. Dan pedagang perantara intermediatis dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Nah, ini e-commerce ini mungkin sudah umum ya, kalian sudah tahu dan sering berbelanja di e-commerce ya. Contohnya apa? Di Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk e-commerce ya. Jadi electronic commerce. Jadi kita berbelanja melalui media elektronik menggunakan apa? Jaringan atau internet. Seperti itu ya. Untuk pengertian e-commerce bisa dipahami ya. Nah, konsepnya bagaimana? Nah, ini kita bicara ke dasar terlebih dahulu ya, karena ini untuk pengenalan e-commerce terlebih dahulu. Nanti untuk ke depan
pertemuan-pertemuan selanjutnya itu barulah kita bahas lebih dalam. Nah, kita perlu mengetahui konsepnya. Nah, di dalam konsep e-commerce ini ada 5 konsep dasar. Yang pertama ada automation. Nah, jadi ini otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning sebagai pengganti proses manualnya, otomasi ya. Kemudian ada streamlining integration, nah, proses yang terintegrasi untuk mencapai hal yang efisien dan efektif, just in time. Nah, seperti itu. Kemudian ada publishing, kemudian berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, konsep elektronik cataloging. Jadi seperti yang kalian lihat mungkin di e-commerce yang kalian sering berbelanja online ya, itu tentunya di sana juga ada elektronik cataloging ya, itu masuk ke konsep publishing. Jadi kalau ada hal seperti itu berarti memang dia sudah memenuhi syarat sebagai e-commerce ya, karena mengenai konsep tersebut kan ada 5 tadi ya, automation, streamlining, publishing, dan kemudian untuk yang keempat adalah interaction, pertukaran informasi data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error, konsep electronic data interchange. Jadi bisa bertukar informasi ya antar data pelaku bisnis. Di situ biasanya ada untuk menunya di setiap e-commerce, apalagi yang sudah e-commerce yang sudah terkenal, yang sudah besar itu tentu pasti ada. Kemudian ada transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar konsep. Nah, jadi di sini konsepnya ada electronic payment, tahu ya. Jadi pada saat kalian membayar biasanya ada pihak ketiga. Biasanya misalkan kita menggunakan Dana, kemudian menggunakan bank, misalkan katakan BCA, kemudian menggunakan Alfamart, Indomart. Nah, di situ biasanya ada yang menggunakan seperti itu dan juga ada yang memang secara langsung antara customer dan buyer ya. Benar ya. Nah, intinya seperti itu. Kemudian kalau yang untuk e-commerce besar itu memang dia sering lebih menggunakan pihak ketiga biasanya. Karena apa? Itu lebih bisa menjanjikan atau apa ya? Meyakinkan, bisa meyakinkan ya, lebih meyakinkannya karena kita melalui seperti halnya vendor seperti itu. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu nanti bisa kembali ya, dana bisa tersebut bisa kembali. Oke, seperti itu ya untuk konsep e-commerce, bisa dipahami, nanti bisa dipelajari kembali kalau masih belum paham. Nah, untuk perkembangan e-commerce, yang pertama ada perkembangan e-commerce di Indonesia itu sendiri seperti apa. Nah, layaknya sekarang di sini di Indonesia itu saya rasa sudah sangat ketergantungan ya sama e-commerce ya. Orang lebih cenderung berbelanja online ya. Kenapa? Biasanya satu lebih murah. Kenapa? Karena di e-commerce sendiri dia tidak menggunakan tempat. Yang misalkan kalau kita beli di tempat manual itu kan biasanya menggunakan sewa ya, sewa gedung. Nah, kalau di e-commerce sendiri dia tidak. Yang terpenting adalah ada jaringan dan juga dari internet tersebut ya. Kemudian nanti kita bahas juga perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau internasionalnya seperti apa. Kemudian faktor perkembangan e-commerce itu seperti apa. Kita mulai saja untuk perkembangan e-commerce yang di Indonesia ya. Di dalam perkembangan e-commerce Indonesia memiliki tantangan-tantangan. Yang pertama ada kultur, tentunya ya pasti. Apalagi awal-awal kita masuk ada e-commerce masuk di Indonesia itu tentu pasti banyak hal-hal seperti itu. Contohnya masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa berbelanja dengan katalog ya. Mereka biasa memilih langsung, secara langsung. Saya mau beli ini misalkan di pasar ya, yang pasar manual. Nah, itu biasanya orang kan belum terbiasa. Kemudian masih harus melihat secara fisik atau memegang barang. Untuk orang-orang zaman dulu itu biasanya lebih puasnya itu berbelanja itu harus memegang langsung. Oh, bentuknya seperti ini. Kalau ada cacat pasti kelihatan. Nah, seperti itu ya. Itu masuk ke kultur juga ya. Kemudian masih senang menawar harga yang dijual karena di pasar-pasar manual itu biasanya pasti ada yang menawar ya. Nah, beda dengan di e-commerce, memang ada sebagian e-commerce yang menggunakan penawaran tapi ada batas maksimalnya. Maksimal untuk penawarannya itu berapa, nanti ada
batasannya secara otomatis di sistem. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Di samping tadi yang pertama adalah kultur ya. Kultur sudah saya jelaskan. Kemudian untuk kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus penipuan dijual beli elektronik ya, atau dijual beli online ya. Tapi tergantung orang tersebut menggunakan e-commerce-nya apa. Jadi kalau sekedar kita di marketplace saja kemudian memang dia tidak ada pihak ketiga, itu memang rawan. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang ya. Orangnya lebih masih takut ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang serba canggih, saya rasa semakin ini ya terminimalisir mengenai penipuan hal tersebut ya, kecuali kalau memang hanya contohnya menggunakan marketplace di Facebook kemudian mengontak langsung orangnya. Nah, itu yang bisa dicurigai ya. Beda dengan misalkan kita menggunakan Shopee, misalkan Shopee ya. Nah, di situ kan ada pihak ketiga ya. Jadi pasti tidak ada hal mengenai penipuan tersebut ya, kecuali memang barangnya tidak sesuai, itu biasa terjadi. Tapi kalau dari pihak e-commerce mengenai kerusakan ataupun hal yang tidak sesuai, itu biasanya bisa dikembalikan. Itu kalau yang e-commerce yang lumayan besar ya, jual beli online. Itu dari kepercayaan. Kemudian itu di Indonesia sendiri ya. Kalau di internasionalnya bagaimana? Nah, menurut survei dari IDC, pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800%. Luar biasa ya. Itu pada tahun 2005. Sekarang sudah 2021 ya. Wah, tentunya ini untuk kalau kita lihat persentasenya semakin bertambah ya, karena dunia maya ini memang selalu berkembang ya, tiap tahun per tahun itu selalu bertambah. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh SONET atau Southbound Internet, ini membelanjakan di atas 80 miliar berapa ini? 143 miliar dolar ya. Naik sebesar 22% perbelanjaan online menurut suatu rapor. Nah, ini apalagi untuk zaman sekarang ya, di era sekarang di 2021 ini, saya rasa kenaikannya bisa saja 100% ya. Orang lebih memilih online zaman sekarang, itu sudah bisa dikatakan umum ya, sudah kepercayaannya itu sudah lebih dibanding untuk yang zaman dulu pada saat e-commerce pertama mulai diberlakukan. Oke, kemudian kita bahas adalah ruang lingkup e-commerce. Jadi ruang lingkup di sini ada 3 ya, ada B2B atau business to business, kemudian ada B2C, business to consumer, C2C, consumer to consumer. Jadi ada bisnis ini memang langsung saja ya kita. Nah, untuk business to business ini merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis. Jadi yang satu pelaku bisnis, yang kedua pihak dua adalah pelaku bisnis juga. Mungkin dengan cara kerjasama, jual beli secara secara besar-besaran, tidak hanya satu beli satu dua ya. Secara elektronik antar perusahaan dilakukan secara rutin dalam kapasitas besar. Bisa dikatakan misalkan dari pihak satu menyetok barang 1 kontainer katakan kepada pihak 2. Nah, ini masih semacam distributor ya. Jadi bisnis to bisnis, dia tidak langsung ke consumer ya, atau customer ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan B2B. Nah, karakteristiknya pertukaran informasi yang dilakukan antara pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran informasi dilakukan dengan format yang sudah disepakati. Memang sudah ada kerjasama seperti halnya vendor tadi ya. Nah, setelah satu pelaku bisnis tidak menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Sarana yang digunakan adalah EDI, Electronic Data Interchange. Model yang digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini antara pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikannya.
Yang kedua ada B2C, merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada saat tertentu ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan dari perusahaan A, dia menstok ke toko toko yang misalkan toko kelontong katakan ya, untuk contoh saja yang untuk memudahkan pemahaman. Jadi dari perusahaan ke toko, bukan dari perusahaan ke gudang. Kalau perusahaan ke gudang itu masih masuk ke B2B karena masih ke bisnis. Kalau kita ke consumer langsung dari perusahaan itu berarti kan B2C. Nah, itu yang dimaksud B2C ya, bisnis to consumer. Jadi langsung menstok ke tokonya. Nah, karakteristiknya bagaimana? Informasi disebarkan secara umum. Pelayanan diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh orang karena biasanya katakan sebagai contoh lagi ya, kita dari Indomie katakan, dari PT Indomie kemudian langsung menstok ke toko-toko di kota misalkan. Nah, itu masuk ke B2C. Nah, pelayanan diberikan berdasarkan permintaan konsumen, melakukan permintaan biasanya meminta untuk dikirim misalkan seperti itu ya. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah client server di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser dan mengaksesnya pelaku usaha. Nah, ini biasanya ada yang sudah memakai hal seperti itu ya. Nah, kita tinggal akses webnya, kita berbelanja apa saja, barulah besoknya dikirim oleh pelaku bisnis tersebut. Apa saja kebutuhannya dari consumer tersebut. Misalkan kita bahasa mudanya itu kita kulaan ya. Nanti kita butuhnya apa saja, kita klik di web browsernya, di klien, kita sebagai klien ya. Nah, nanti di servernya di perusahaan tersebut nanti akan menyediakan atau memberikan apa yang diminta oleh klien, seperti itu ya karakteristiknya. Yang ketiga ada C2C, consumer to consumer, merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antara konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, ini kalau kita ambil contohnya itu mudah ya. Pada saat kita membutuhkan uang, kita menjual sesuatu, kemudian yang membeli adalah konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Nah, itu masuk ke C2C seperti itu. Karakteristiknya bagaimana? Pada lingkup konsumen, ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang, seperti halnya pada saat kita membutuhkan sesuatu barang terus kemudian ada orang yang menjual. Nah, itu sifatnya seperti itu. Kemudian internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang harga. Nah, ini kalau kita ambil mudahnya itu di tadi ya, di marketplace tadi. Jadi orang menjual, atau kalau yang resmi mungkin bisa kita lihat di OLX katakan, atau Bukalapak ya. Ada orang menjual, kemudian ada orang membeli. Nah, itu ternyata dia adalah sebagai konsumen semua ya, consumer to consumer seperti itu. Kemudian konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar. Nah, ini biasanya memang ada ya sebagian mengenai hal itu ya. Misalkan jual beli mobil atau jual beli velg, itu sendiri ada komunitasnya seperti itu. Itu adalah karakteristik situasi ya, sudah paham ya. Oke, sementara sampai di sini dulu pengenalan mengenai e-commerce ya. Itu sebagai dasar saja, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Yang terpenting adalah pemahaman terlebih dahulu. E-commerce itu apa sih? Nah, kemudian karakteristik mengenai apa saja yang sudah saya jelaskan silahkan dipelajari kembali. Bisa diambil bahannya ya, bahan materi ini bisa kalian ambil di Classroom, silahkan sudah saya share, bisa kalian download. Oke, seperti itu saja ya. Mungkin nanti ya kalau memang ada yang kurang paham mau dipertanyakan, silahkan ke kontak saya. Atau kalau memang perlu dikembangkan untuk bahan selanjutnya lebih mendalam, boleh dikembangkan dengan referensi terkait mengenai e-commerce, silahkan ya. Banyak di buku referensi maupun Google itu banyak sekali, silahkan. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.
Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua, bisa berguna untuk mengenai e-commerce ya untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.